Kowe kudu ngerti soal Gus Dur. Berikut beberapa fakta unik tentang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia tahun 1999 hingga 2001. 1. Julukan Bapak Pluralisme Indonesia. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang sangat menjunjung tinggi keberagaman agama, etnis, dan budaya. Ia sering disebut Bapak Pluralisme Indonesia karena gigih membela kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa, Ahmadiyah, dan umat Kristen. 2. Presiden yang menghapus diskriminasi etnis Tionghoa. Pada masa pemerintahannya, Gus Dur mencabut larangan perayaan Imlek dan budaya Tionghoa yang semula dilarang sejak era Orde Baru. Imlek kemudian diakui sebagai hari libur nasional. 3. Gemar humor dan guyon. Gus Dur terkenal sangat humoris. Bahkan dalam forum resmi, ia sering melontarkan guyonan untuk mencairkan suasana. Humor-humornya bukan sekadar lelucon, tapi juga syarat makna politik dan sosial. 4. Tidak bisa melihat dengan jelas. Sejak muda, Gus Dur mengalami gangguan penglihatan dan praktis buta di usia dewasa. Namun keterbatasan fisik itu tidak menghalanginya untuk menjadi cendekiawan, tokoh agama, hingga presiden. 5. Keluarga ulama besar. Gus Dur adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, NU, Hadratus Yaif KH, Hashim Asy'ari, dan putra KH, Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama RI. Jadi, ia tumbuh dalam keluarga ulama yang sangat berpengaruh. 6. Presiden dengan masa jabatan singkat. Gus Dur hanya menjabat sekitar 21 bulan, menjadikannya salah satu presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Meski singkat, kebijakan dan pemikirannya berpengaruh besar hingga kini. 7. Kolektor buku sejati. Gus Dur sangat gemar membaca dan memiliki ribuan koleksi buku, mulai dari agama, filsafat, politik, hingga sastra. Bacaan inilah yang membentuk wawasan luasnya. 8. Kasus Bulog Gata, 2000. Dugaan penyelewengan dana Bulog sebesar 35 miliar rupiah. Uang tersebut disebut-sebut dipakai untuk membantu Yayasan Dana Kesejahteraan Sosial, YDKS. Gus Dur membantah terlibat langsung, dan kasus ini dianggap lebih sebagai political attack untuk melemahkannya. 9. Kasus Brunei Gata, 2000. Dugaan penyalahgunaan dana bantuan Sultan Brunei sekitar 2 juta dolar. Dana itu sebenarnya diberikan untuk bantuan sosial dan korban kerusuhan 1998. Pihak Istana Brunei membenarkan bahwa uang itu memang hibah pribadi, bukan pinjaman, tetapi isu ini tetap dijadikan senjata politik. 10. Pemakzulan Gus Dur tahun 2001. Puncak kontroversi politiknya terjadi saat MPR menggelar sidang istimewa yang berujung pada pemakzulan Gus Dur pada 23 Juli 2001. Ia diberhentikan dengan alasan tidak stabil secara politik dan terseret 2 kasus di atas, meskipun banyak kalangan menilai pemakzulan lebih karena konflik politik, bukan murni hukum. 11. Harta kekayaan Gus Dur. Gus Dur dikenal sangat sederhana, tidak mengoleksi barang mewah, dan lebih sering tampil apa adanya. Beberapa sumber menyebut kekayaan Gus Dur saat menjabat presiden tidak sampai puluhan miliar rupiah, relatif kecil dibanding presiden-presiden lain. Bahkan setelah lengser, Gus Dur tidak dikenal memiliki aset besar. Keluarga dan para santri sering menegaskan bahwa beliau lebih kaya akan ilmu dan jaringan sosial, bukan materi.